sore, selamat siang, dan selamat siang. Saya di sini dengan Pak Hendra Halim. Pak Hendra Halim ini adalah Konsul Jenderal Indonesia untuk BC, British Columbia, suatu daerah yang besar sekali di Kanada. Bukan itu aja, dia juga membawahi Yukon dan dia membawahi Alberta. Ada lagi Pak, yang lainnya? Ya, Northwest juga. Ya. Northwest juga. Jadi cakupannya besar sekali. Wilayahnya itu, wow, kalau bisa itu mungkin setengahnya Kanada kali. Jadi saya ini duduk di sini sama orang yang sangat-sangat important ya untuk Indonesia, karena banyak bisnis Kanada sama Indonesia tuh datangnya dari Vancouver. Ya. Justru di sini yang lebih besar kegiatannya daripada embassy-nya yang ada di Ottawa. Jadi Pak Hendra ini saya tinggal di residen konsul jenderal di tempatnya Pak Iwan ini udah 1 minggu ini loh. 1 minggu saya tinggal di sana full boarding. Nah, bayangin coba ya. Di Vancouver lagi. Nah, ini Pak Hendra Halim. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Apa kabar ini? Baik, Pak Hendra, terima kasih banyak nih. Saya ini diberikan menumpang selama 1 minggu nih, sekarang besok 8 hari ini. Pak, ceritakan sedikit Pak, pengalamannya Bapak sampai menjadi konsul jenderal di daerah yang begitu cantik sekali di Kanada ini, dan begitu luas cakupannya dan begitu pentingnya untuk Indonesia dengan Kanada. Silakan Pak. Wah, saya harus interview Bapak nih ya. Kalau ya, jadi saya Hendra Halim, saya konsul jenderal di sini sudah setahun yang lalu ya. Seperti yang tadi Pak Ngurah sampaikan, cakupannya sangat luas. Pantai barat Kanada ini sebenarnya adalah salah satu pintu masuk utama kita dengan negara-negara di Asia. Makanya kita bangun konsulat atau kita buka konsulat di sini sejak tahun 82. Bahkan sejak tahun 63 sudah ada namanya konsul, honorary consul di sini. Jadi hubungan sejarah kita dengan pantai barat Kanada ini sangat lama. Jadi dengan pertimbangan karena ini adalah gateway. Nah, bicara mengenai keberadaan saya di sini, sebenarnya mengapa di sini ya, karena memang penugasan dari pemerintah Pak ya, saya dipercayakan oleh pemerintah untuk menjadi kepala perwakilan pemerintah yang ada di sini, tentunya dengan berbagai macam konsekuensinya, dengan berbagai macam amanah tanggung jawab yang ada. Yang jelas kita ya pertama adalah tentunya untuk perlindungan pelayanan masyarakat kita di sini yang mungkin kalau saya sebut terus bertambah ya. Sekarang mungkin yang terdata sekitar 12-13 ribu orang, tapi lebih dari itu mungkin bisa mencapai 17 ribu karena sudah banyak yang sudah menaturalisasi dengan Kanada. Kemudian juga tentunya kepentingan ekonomi itu banyak di sini Pak Ngurah ya. Ada yang namanya perdagangan, yang namanya tourism, apalagi yang namanya investasi, apalagi Vancouver ini kan salah satu Asianya Kanada ya, karena mungkin 47% dari penduduk Vancouver itu adalah orang-orang Asia. Jadi memang keberadaan diaspora atau warga Asia di sini sangat kental. Makanya kita juga merasa kita perlu memberdayakan, empowering orang Indonesia yang ada di sini. Jadi tentunya saya senang sekali ada Pak Ngurah datang ke sini untuk melihat lebih langsung alam yang indah dari British Columbia, tetapi juga melihat masyarakat kita yang sangat multikultur, berbagai macam latar belakang budaya, daerah di Indonesia, dan mereka semuanya adalah menjadi orang Indonesia yang bangga dengan negaranya. Itu Pak sekilas. Tapi intinya adalah we mostly welcome untuk yang membuat masyarakat kita di sini lebih Indonesia yang Indonesia yang modern, Indonesia yang maju dan pekerja keras, dan terutama dari studennya ya, kita banyak sekali yang merasa bersyukur pelajar-pelajar kita hebat-hebat di sini. Gitu, Pak Hendra, ceritain sedikit pengalaman Bapak nih dari Afrika, Eropa sampai kemarin ya.
ya, Meksiko, di mana lagi nih? Saya nggak tahu nih. Rupanya yang saya tahu ini Pak Hendra ini di mana-mana tahu dia. Nah, silakan Pak, silakan Pak. Waduh, saya udah 27, kebetulan saya sudah 27 tahun Pak di Kementerian Luar Negeri ya. Jadi sudah banyak berdinas di berbagai macam negara, mulai dari Amerika, kemudian Afrika, Meksiko dan juga Eropa. Semuanya tentunya punya cerita yang berbeda-beda, tetapi yang saya lihat itu adalah di mana kita berada. Satu, kita harus punya passion, yang kedua kita harus punya daya adaptability yang besar, yang kemudian ketiga kita tidak menjadi orang lain, menjadi diri sendiri. Nah, itu yang selalu saya bawa. Saya selalu happy, saya selalu senang ngobrol dengan orang, belajar mengenai local culture dan seterusnya. Tetapi yang jelas pengalaman saya yang banyak inilah barangkali yang menurut saya mengapa saya sangat menikmati pekerjaan saya di sini untuk bertemu dengan masyarakat Indonesia yang cukup besar. Karena terus terang kalau saya lihat ini pengalaman pertama saya sebagai pemimpin juga pada level yang lebih tinggi, menjadi mengayomi masyarakat, melayani masyarakat yang jumlahnya luas, berbagai macam latar belakang. Karena mungkin waktu di Afrika tidak banyak, tetapi justru pengalamannya beda-beda Pak. Mungkin di Meksiko, di Swiss, kemudian di Amerika. Jadi intinya semuanya ini tugas kami dari sebagai wakil pemerintah gitu Pak. Iya, itu Pak Hendra. Pak Hendra yang saya lihat nih selama 1 minggu ini saya observasi Pak Hendra ini sangat cair sekali. Ya, dia sangat dekat lingkungan, dengan aktif berolahraga. Wah, ini kalau nama olahraga ini namanya gym, ya namanya jalan, ya namanya naik sepeda, yang namanya yoga. Wah, teman yoganya seabrak-abrak banyak. Di Bali itu teman yoganya banyak sekali. Ceritain sedikit mengenai yoga, Pak. Waduh. Yoga. Wah, mungkin saya nggak apa-apa dibandingkan yang udah yoga di Bali Pak ya. Saya udah yoga, udah lakukan yoga 25 tahun yang lalu ya. Sejak justru saya menemukan yoga pada umur yang bukan muda lagi, tapi saya menikmati menjadi yoga itu bagi saya adalah connectivity saya, how to connect myself, my soul, how to connect me to the people and to the lingkungan. Jadi terus terang yoga ini memang jangan dilihat dari sisi holistiknya, tetapi mungkin bagi saya setiap orang pasti ingin adanya peace of mind. Jadi saya melalui yoga ini saya memiliki peace of mind yang sangat baik, positive thinking, dan to keep up a good spirit. Itu yang paling penting Pak. Ya, yin-nya harus balance ya Pak ya. Oke, itu Pak Hendra. Saya sekarang diajak makan di sini, salah satu restoran yang begitu indah di Marina. Di sana kalau kita lihat di sekarang saya berdiri sedikit, itu ada cruise, ya, cruise besar sekali. Ada tadi kalau nggak salah itu ada 2 atau 3 cruise ya di sini ya. Rupanya di sini cruise menuju ke Alaska dari sini ya, dari Alaska kemari terus baru ke tempat yang lain. Jadi ini kira lebih ya. Dan ini taman ini nyambung kepada pulau yang di sebelah sana. Stanley Park. Apa namanya Pak? Stanley Park. Stanley Park. Ya, Stanley Park sebelah sana. Dan orang naik sepeda tuh bisa keliling di sana. Pokoknya mengenai lingkungan, contoh Kanada. Nah, ini kira-kira Kanada. Nanti saya akan interview lagi Pak Hendra di kantornya. Karena kita harus lihat kantornya juga, dan di residennya juga. Kita akan lihat nanti sama. Bye bye. Park. Halo. Gimana Pak? Ayo buat nyebrang ke sana ya. Kita lagi jalan nih di tempatnya Pak Hendra olahraga. Rupanya pulang kerja dia langsung pakai sepatu kets, langsung di sini dia jogging jalan sepanjang trek ini. Ini trek ke sana itu nyambung ke sana. Nah, ini Marina. Ini salah satu marina yang populer Pak ya. Ya, tapi lagi nggak ada seaplane ya. Kalau ada seaplane, nggak ada seaplane ya. Nah, di depan di sana di darat di laut yang itu seaplane di sana. Seaplane dia landing terus take off, landing take off ke sana.
Itu turis Pak ya? Turis dan ke kota yang lain juga, ke Seattle sama ke Oh ya, itu kayak taksi gitu ya? taksi, ya, jadi taksi seaplane gitu ya? seaplane, jadi pesawat amfibi. Iya, Amfibi. iya. Itu ke pulau-pulau kecil di sini Pak. Aha. Ya, menarik kalau kita naik seaplane itu lebih kelihatan pulau-pulau kecil, lebih cantik. Lebih cantik, ya, Lebih karena lebih rendah ya, tidak karena rendah. terlalu tinggi ya. Nah, ini Vancouver. Kita Ini lihat dari hall dia, apartment building. apartment building ini semuanya. Makanya kota yang mahal di situ. Supaya kita tahu aja ya, properti yang termahal di Kanada adalah di Vancouver. Gaya hidup juga sama. Ya, gaya hidup paling Cost of paling living. ini ya. Cost of Ah, living. karena apa? Mungkin karena ini multicultural ya. Jadi ada live gitu Pak ya. Banyak orang-orang Ya. kaya dari Asia. Yang kayak yang dulu ada masalah di negaranya pada migrin kemari banyak ya. Jadi ya banyak orang Hong Kong, orang Taiwan, orang-orang Thailand gitu banyak ya Pak ya kemari ya. Dan masuk orang Indonesia juga. Tapi sekarang kita menyatu kembali lagi, menamakan diri kita Indonesia. Kemarin kita diundang oleh Pak Iwan sama Pak Hendra ini ya, makanan apa namanya Pak? Makanan Yemeni. Yemenis. Tapi es campur Indonesia. Nah, inilah ini apa namanya marina di sini. Oke teman-teman, demikian dulu. Kita lanjutkan nanti lagi. Halo, selamat siang dan selamat siang. Saya di depannya kantor Konsulat Jenderal Indonesia di Vancouver, British Columbia. Di depan saya ini ada Pak Hendra Halim lagi di Konsul Jenderalnya. Saya akan tanya mengenai kantornya Pak Halim ini, ya, Pak Hendra. Nanti kita masuk ke dalam, kita melihat kantornya beliau ini. Oke Pak, cerita sedikit ini mengenai ini. Ini KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Vancouver. Kita sudah miliki ya, jadi udah milik pemerintah Indonesia yang sejak tahun 82. Jadi lokasinya berada di prime area. Kalau kita lihat kiri kanan gedung tinggi semua. Dan ini kebetulan tidak semua, kalau kita lihat di Vancouver di antara negara-negara Asia yang punya gedung sendiri hanya Indonesia, India, kemudian Korea dan Cina, Jepang. Sementara ASEAN hanya Indonesia saja yang punya gedung konsulat jenderal. Jadi ini adalah apa namanya properti Indonesia yang harus kita jaga dan harus kita rawat dengan baik. Nah di sini semuanya ada tugasnya untuk melayani masyarakat. Ada juga pertemuan masyarakat juga di sini ya, tidak begitu besar tetapi ya karena lokasinya strategis, gedung ini tidak pernah berhenti dari dikunjungi oleh warga kita di sini. Ini ada yang baru selesai. Jadi kita masuk ke dalam. Ini lihat, baru selesai merayakan hari kemerdekaan yang lalu, benderanya masih ada. Nah, Ini orang Bali Pak. ya, Lu pernah kenal ya? Udah ketemu kemarin Pak. Iya, Udah ketemu. Ini barangnya konsuler di sini. Ini ada rehearsal untuk wayang. Nah, cerita sedikit bagaimana wayang Pak. Kebetulan kita mau resepsi diplomatik, jadi ajak persembahan wayang dan juga lah untuk apa namanya beberapa musik Indonesia. Kebetulan lagi latihan. Halo. Lagi latihan ya? Iya. Pakai apa jadinya? Pakai YouTube? Pakai ini. Bapak udah dengar punya apa? Udah dengar instrumen tadi? Pak Iwan udah. Iya. Kurang emang ya? Jadi rencananya kita mau pinjem piano punya gereja, terus nanti itu aja yang kita bawa Pak. Meskipun lebih berat sih, tapi nanti kita Siapa? lihat. Jadi antara punya gereja atau Yang punya main piano Mas Anggi. siapa? Yang main range ya. Nanti Oh, iya. sound system segala macam ntar saya ngatur aja. Ini BK ini staff dari Pensosbud. Ini Pak Ngurah pemotor itu. Ya. Iya, kita udah ketemu ya Pak. Ketemu. Iya. Ini Lawrence yang dulu pernah tinggal di Bali 4 tahun ya Lawrence. Ya. 4 tahun di Wah, Bali. jadi orang Iya. Bali udah ya. Iya. Dia nanti di sini dia sekarang sekolah.
Oh. Ya, Pak. See you nanti ya. Baik ya, thank you. Baik. Kita naik di atas semua kantornya Pak Hendra juga. Kantornya semuanya. Nggak sana. Kantor Bapak aja. Ini miniatur Pendopo Jawa. Ini miniatur Borobudur dari Koper. Nah, ini kantornya Pak Hendra. Oh, silakan Pak, Ya. duduk, Pak. Duduk sini aja Pak ya. Sederhana, Aduh. Nah, Pak Hendra ini setengah Sumatera Barat dan setengah Melayu. Nah, ini orang tuanya. Oh, si Lihat itu, Pak. Bapak, my Lihat itu. goodness. Lihat itu orang tuanya. Iya. Oke, apa yang bisa Pak ceritain sedikit mengenai kantor ini? Kantor ini ya, KJRI ini kita stafnya ada sekitar 5 diplomat di sini. Jadi masing-masing orang punya tanggung jawab di bidang konsuler ya, melayani untuk paspor, urusan visa, kemudian juga di bidang ekonomi yang ngurusin perdagangan, investasi, tourism ya, ada juga di bidang sosial budaya itu yang menangani kerjasama pendidikan, kemudian pertukaran budaya, kelas bahasa Indonesia, dan juga ada dari protokol konsuler. Nah, itu kan biasanya ke protokol konsuler itu yang mengurus juga perlindungan masyarakat kalau ada masyarakat yang terlantar. Jadi masing-masing tugas staf di sini sudah dibagi-bagi dan mereka punya program-program yang spesifik dan khusus. Jadi semuanya sudah punya tanggung jawab, dan saya tentunya sebagai kepala perwakilan juga didukung oleh 5 staf tersebut, 5 diplomat. Jadi koordinator Pak ya. Ya, gitu. Menjadi leader di Ya, sini. Jadi gitulah. Pak Hendra ini adalah orang tua kita di British Columbia, Pantai Barat Kanada. Pantai Barat Kanada. Jadi kalau ada masalah teman-teman Silakan. warga Indonesia yang ada di Pantai Barat ini, Ya, haha. ya silakan hubungi ke konsulat jenderal di Vancouver. Iya, Indonesia. kalau kita biasanya kalau untuk masyarakat yang ada di sini ya, kita di British Columbia ini ya silahkan kalau ada ingin kebetulan yang masyarakat kita yang terlantar atau apa, please jangan sungkan-sungkan untuk membuka website KJRI, Instagram bisa, Facebook bisa, Indonesia in Vancouver, atau bisa di nomor +1 778 788 1992 +1 778 788 1992. Jadi berbagai macam informasi mengenai dokumen atau paspor yang hilang ataupun juga mengenai perpanjangan paspor, silahkan mengkontak nomor tersebut. Nanti akan ada petugas kami yang biasanya sudah standby 24 jam. Begitu, Pak. Terima kasih. Wow, itu informasinya komplit ya. Penting sekali bagi teman-teman yang jauh berada dari dari negara kita. Ya, ini Pak Hendra Halim adalah orang tua kita. Kalau ada masalah pasti kita pergi sama orang tua. Oke, terima kasih Pak Hendra. Sampai ketemu lagi nanti. Sampai ketemu ya. Sukses terus Pak Ngurah, Terima kasih. dan sukses selalu buat kita semua. Ya, Terima kasih banyak.